Perkenalkan, nama saya Marlene Manu dan teman saya Rehan Muhammad. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi kami tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. Yang kelima, fungsi produksi dengan dua faktor produksi berubah. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, perseorangan. Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik perusahaan biasanya merangkap juga sebagai pimpinan atau manajer. Yang kedua, perseroan firma adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Pada perseroan firma, para sekutu menjalankan perusahaan bersama-sama. Rugi atau laba perusahaan adalah tanggung jawab para sekutu yang biasanya diperhitungkan menurut perbandingan modal. Jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kerugian atau utang perusahaan, maka harta para sekutu yang tidak diinvestasikan juga diperhitungkan ke dalam kerugian atau utang tersebut. Yang ketiga, perseroan komoditer atau sivil adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham, di mana saham-saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Yang kelima, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang terakhir, perusahaan negara adalah perusahaan milik negara dan dikelola oleh negara. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis kegiatan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang wujud di pasar, dan berbagai perbedaan tersebut tidak diperhatikan. Analisis yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan itu perusahaan pemerintah atau swasta, dan apakah perusahaan swasta itu terbentuk perusahaan perseorangan atau perkongsian atau perseroan terbatas. Begitu pula tidak dilakukan pembedaan di antara perusahaan kecil dan perusahaan besar dan perusahaan pertanian, industri, atau perdagangan. Fungsi produksi. Fungsi produksi atau production function adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya, ekonom menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Fungsi produksi dengan dua faktor produksi berubah, isokuan dan isokos. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Misal yang dapat berubah adalah tenaga kerja dan modal. Misal pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu dengan tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Yang pertama, kurva produksi sama atau isoguan adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Yang kedua, garis biaya sama atau isokos. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang diperoleh dengan penggunaan jumlah biaya tertentu.
Demikian presentasi dari Marlin Manu dan saya Rehan Muhammad. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. Terima kasih.